Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yorinawa Salawangi STH. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 69, bait 1 dan 4, serta prosesi masuk. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kitab Mazmur pasal 66 ayat 5 sampai ayat 7 menjadi nas pembimbing pada ibadah ini. Demikian, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatku. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Ayo umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu.
kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon, Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon, Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Surat Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat 21 yang menyatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, sekarang saatnya kami akan membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu. Untuk mendalami kekayaan firman-Mu, kami membutuhkan pertolongan dalam bimbingan Roh Kudus, agar kami mampu memahami kedalaman dan kekayaan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yeskel 36 ayat 1 sampai yang ke-7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata dengan mengenai kamu, syukur bukit-bukit dan dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sangat dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jaran dan olok-olokan bagi sisa bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung
noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu, pemuda dan anak-anak yang saat ini sedang beribadah dan tentunya juga berbahagia oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Allah dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap bahwa pada saat ibadah Bapak Ibu Saudara juga mengenakan pakaian yang rapi. Karena ada satu tayangan yang pasti bukan di Jemaat Immanuel. Beribadah tapi dia sedang leyeh-leyeh di ranjangnya dengan pakaian yang tidak rapi dalam kerangka menghadap Tuhan. Jadi saya berharap di Jemaat Immanuel tidak ada yang seperti itu. Walau kita hanya di rumah, tetapi jangan kita lupa bahwa di mana-mana Allah ada. Atau Alkitab pernah berkata, 2 atau 3 orang berkumpul, Allah hadir di situ. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita lihat kedalaman perikop bacaan kita. Sekali lagi dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya berangkat dari ayat kedua. Sekali lagi di sana saya bacakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa kita pada ayat 2 itu? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan dan berbahagia, sesungguhnya jawaban itu ada pada ayatnya yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-15, pada pasalnya yang ke-35, di sana dikatakan demikian. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi dan pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi jelas buat kita bahwa siapa kita pada ayat 2 itu adalah bangsa Edom. Karena sekali lagi mereka sudah mengklaim bahwa tanah Israel sudah menjadi milik mereka.
Dan kata kita yang sekali lagi itu menunjuk pada bangsa Edom. Lalu pertanyaannya, mengapa bangsa Edom dianggap musuh? Bapak Saudara, rupanya ada catatan historis yang mengatakan bahwa Edom pernah menghadang atau menolak perjalanan Israel di padang gurun ketika mereka melewati teritorial atau wilayah dari bangsa Edom. Kemudian pada zaman Yosafat, bangsa Edom atau orang Edom bergabung dengan orang Amon atau bangsa Amon dan bangsa Moab dalam kerangka berontak atau ingin meruntuhkan Yehuda. Kemudian Bapak Saudara, sesudah Yehuda jatuh, bangsa Edom bergembira. Itu kita bisa baca dalam Mazmur pasal 137 ayatnya yang ke-7. Oleh karenanya Bapak Saudara, para nabi bernubuat hukuman terhadap Edom karena ada rasa kebencian yang sangat mendalam. Itu bisa kita baca dalam kitab Yeskiel pasal 25 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 dan pasal 35 ayatnya yang ke-5. Di sana dikatakan demikian. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Jadi, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang dilakukan oleh orang Edom atau bangsa Edom terhadap Israel. Dan sekali lagi, kalau dikatakan bahwa bangsa Edom begitu benci terhadap Israel, kebencian itu berlangsung secara turun-menurun. Pada pasal 36 ayat 5 yang tadi sudah dibacakan, itu berarti bahwa orakel terhadap Edom itu menggema kembali. Orakel itu adalah semacam ramalan atau penglihatan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya apa yang menjadi pokok persoalan dalam perikop bacaan kita, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam bacaan kita adalah bahwa Allah pernah berjanji kepada bapak leluhur Israel. Bapak leluhur Israel itu adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah pernah berjanji kepada mereka tentang tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Allah menjanjikan tanah itu. Di satu sisi, tanah perjanjian itu sudah dinodai oleh tingkah laku umatnya. Itu bisa kita baca dalam ayat pasal 20 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Yang saya mau bacakan demikian. Kitab Yeskiel pasal 20 ayat 6 sampai ayat 14 berkata demikian. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang mencicikkan, kemana ia selalu melihat
dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka. Di padang gurun hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu-waktu aku membawa mereka keluar. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yeskiel pasal 20 ayat 6 sampai ayat 14 ini saya bandingkan dengan pasal 22 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Di sana berkata demikian: dengan darah yang kau curahkan engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru hara. Jadi Bapak Saudara, dari kedua pasal dan ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi, sekali lagi itulah yang menunjukkan bahwa Israel sendiri menodai tanah yang dijanjikan Allah. Dan bagaimana Allah menjadi murka ketika tanah yang dijanjikan itu dipakai untuk penyembahan kepada berhala. Itu sebabnya mereka diminta untuk meninggalkan semuanya itu. Tapi Israel berkeras hati tetap melakukannya, menyembah berhala-berhala yang dilarang oleh Tuhan Allah. Itu sebabnya tidak heran kalau tanah itu dirampas oleh bangsa lain dan mereka menjadi bangsa yang dicela oleh bangsa-bangsa yang lain. Seperti apa yang dilakukan Edom terhadap Israel dalam bacaan kita. Tetapi sekali lagi Bapak Saudara, Israel sudah mengenyam akibatnya. Mereka sudah mengalami penghukuman dari Tuhan. Tetapi saudara, demikian jugalah dengan Edom yang telah mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi sesungguhnya Bapak Saudara, persoalan pokok dalam perikop bacaan kita
bukanlah persoalan tanah yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan itu adalah menunjuk kepada kemuliaan Allah. Nama Allah yang dinodai oleh Israel. Nama Allah yang begitu kudus dinodai oleh tingkah laku Israel yang dianggap menjijikkan di mata Tuhan. Demikian jugalah dengan Edom yang sudah mencuri tanah yang dijanjikan kepada umatnya. Dan ketika Edom menghina, mengejek Israel, maka sesungguhnya bangsa Edom sudah mengejek dan menghina Allah. Sebabnya bangsa Edom juga sudah menodai kemuliaan Allah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu yang dibutuhkan oleh Israel dan Edom, sesungguhnya yang dibutuhkan adalah bahwa dituntut dari mereka sebuah pengakuan atau pertobatan. Berita tentang penghukuman ini agaknya bukanlah menjadi tujuan dari pemberitaan Yeskiel seperti kita baca dalam ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Ayat 22 sampai ayat 26 berkata demikian. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena aku bertindak, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel. Tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahhirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, berita tentang penghukuman itu bukanlah menjadi tujuan dari pemberitaan Yeskiel. Tetapi sesungguhnya ketika Israel yang ada dalam pembuangan atau Israel yang tersebar di berbagai bangsa-bangsa itu akan dikumpulkan kembali oleh Allah. Hanya saja ketika mereka memperbaharui kehidupannya, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Bahkan Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa berita penghukuman itu sekali lagi bukan saja bersifat secara universal, tetapi juga berita tentang penghukuman itu bersifat individual. Itulah sifat
dari penghukuman yang Allah lakukan. Sekali lagi, dia bisa bersifat individual, dia bisa bersifat universal. Dan oleh karena itu, Bapak Saudara, maka seharusnya Edom juga mau mengakui kebesaran Allah ketimbang dewa-dewi yang mereka sembah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari berita ini? Yang mau kita renungkan, Bapak Saudara, bolehkah kita mendendam kepada seseorang atau kelompok yang melukai hati kita? Bahkan terkesan dalam bacaan kita, Allah membalaskan derita yang dialami Israel kepada bangsa Edom. Jadi sekali lagi pertanyaannya, Bapak Saudara, apakah kita diperkenan untuk menanam dendam dalam hati dan pikiran kita? Bapak Saudara, tentu saja berita hari ini bukan mengajar kepada kita untuk memiliki rasa kebencian, rasa yang dipenuhi dengan dendam, kesumat. Bahkan dalam kerangka itu tidak heran juga kalau rusaknya relasi antar keluarga satu dengan yang lain. Kalau itu menjadi persoalan orang tua, maka anak-anaknya pun ikut terlibat dalam persoalan orang-orang tua. Kalau bapak ibunya tidak bicara dengan yang lain, maka anak-anaknya pun tidak bicara dengan orang lain. Tidak sedikit itu ada di dalam kehidupan kita. Karena sakit hati, karena kebencian, dan menimbulkan dendam, kesumat. Tidak ada perdamaian, permusuhan seumur hidup sampai mati. Apakah itu diperkenan kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau di dalam bacaan yang kita dalami tadi, sesungguhnya Alkitab bergerak di dalam tradisi Yahudi. Alkitab bergerak dalam hukum-hukum Yahudi pada saat itu. Di mana dalam hukum Yahudi adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itulah hukum dalam tradisi Yahudi. Tapi sekali lagi seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa berita ini bukan sesungguhnya bicara penghukuman, tapi sesungguhnya bicara tentang berita anugerah, yang merupakan berita tentang janji keselamatan yang dari Allah. Ketika Allah memimpin umatnya, Allah menginginkan umatnya hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Tapi kalau mereka harus menghadapi sebuah penghukuman, sesungguhnya bukan datang dari Allah, tapi datang dari diri mereka sendiri yang tidak menghargai kemuliaan Allah. Itu sebabnya, saudara, mari kita mencoba untuk merefleksikan nyanyian yang sering kita nyanyikan. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang hidup.
dan seterusnya. Ketika kita bernyanyi bahwa Yesus adalah segala-galanya, apa artinya? Atau kita hanya sekedar bernyanyi? Kalau Yesus segala-galanya bagi kita, itu berarti ada janji dalam diri kita bahwa Allah dan kemuliaannya itu segala-galanya bagiku. Jadi Bapak Saudara, kalau Yesus adalah segala-galanya dan merupakan cerminan janji bahwa kita mau menjaga kemuliaan Allah, maka berhati-hatilah di dalam kita bertingkah laku. Berhati-hatilah ketika kita berkata-kata. Berhati-hatilah ketika kita berbuat sesuatu. Jangan sampai melalui perkataan kita, jangan sampai melalui perbuatan kita, kita menodai kekudusan Allah. Itu sebabnya ketika kita secara pribadi, bahkan sebuah keluarga, di dalam kehidupannya yang tidak tepat, bukan saja mempermalukan keluarga itu, tapi sadarlah Bapak Saudara, perbuatan kita juga bisa mempermalukan nama Allah. Apapun perbuatan kita yang tidak baik, sekali lagi, bukan saja berdampak pada diri kita, bukan saja berdampak pada keluarga, tapi ingatlah, hal itu bisa berdampak pada kemuliaan Allah yang kita nodai. Dan kalau kita melakukannya, firman atau berita firman hari ini mengajak kita untuk segera berlutut di hadapannya dan memohon pengampunan daripadanya. Oleh karena namanya kita nodai dengan perbuatan kita. Renungkanlah itu Bapak Saudara. Janji Tuhan yang menyelamatkan dan memberkati akan mengiringi perjalanan hidup kita, terlebih pada saat-saat seperti ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita merenungkan sejenak perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya di gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah sulumu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai, walau hanya di gelap, agar tiada orang hilang
Para jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, terima kasih atas firman yang tertabur bagi kami pada saat ini. Ketika kami mendalami kekayaan firman, kami menemukan sebuah pengajaran bahwa kami juga dituntut untuk tidak menodai kekudusan Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan, bahkan tingkah laku kami. Bahkan kami juga menemukan sebuah pengajaran. Sesungguhnya bukan dendam yang Kau ajarkan pada kami, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk menyadari akan perbuatan-perbuatan kami, tingkah laku kami yang mungkin atau dimungkinkan kami tidak menyadari bahwa perkataan kami, bahwa perbuatan kami menyakiti, melukai hati banyak orang atau sesama kami. Atau mungkin juga bahwa di hati kami lebih senang ketika saudara-saudara kami mengalami penderitaan. Bahkan kami mungkin saja seperti bangsa Edom yang mentertawakan Israel di dalam keterpurukannya, bahkan mengambil hak-hak mereka. Dan yang ketiga, kami menemukan pengajaran bahwa Engkau mengajarkan kami untuk memberikan pengampunan yang mungkin saja yang sudah melukai, bahkan menodai, dan menodai hati kami. Tapi Engkau mengajarkan kami untuk memberikan pengampunan kepada mereka. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah kiranya firman-Mu ini dengan segala pengajarannya menetap di hati dan pikiran kami, sehingga terlaksana di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kami membangun relasi kami dengan sesama, baik itu dalam keluarga, bahkan di tengah masyarakat di mana kami ada, juga di tengah-tengah persekutuan kami sebagai keluarga Jemaat Immanuel Semarang ini. Di dalam kesempatan ini ya Tuhan ya Bapa,
Kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Juga Indonesia di dalam tantangan dan pergumulannya. Biarlah kiranya ya Tuhan ya Bapa, bagi para pemimpin bangsa-bangsa pun, jauhkan dari rasa dendam bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain. Biarlah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa juga dengan hikmat yang dari Tuhan, mereka mampu mengambil jalan perdamaian. Dengan jalan perdamaian itu, di sana ada keinginan untuk mengampuni. Secara khusus bagi kehidupan bangsa dan negara kami, ya Tuhan ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan secara khusus pada saat ini, bagaimana pemerintah menghadapi dampak dan pembiayaan atas wabah Corona yang sedang berlangsung pada saat ini. Di dalam penanggulangannya membutuhkan biaya yang cukup besar bagi pemerintah. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah Engkau berikan hikmat kepada Bapak Presiden bersama jajarannya, juga bersama dengan para pelaku ekonomi, juga para elit politik. Bagaimana mereka bersatu padu untuk memikirkan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Secara khusus penyebaran endemi COVID-19 ini, juga dampak-dampak dan penanggulangannya. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami serahkan pemerintah kami, para pelaku ekonomi dan para elit politik yang ada di dalam pimpinan dan bimbingan-Mu. Sehingga ketika mereka ada dalam satu kesatuan, damai sejahteralah kehidupan bangsa dan negeri ini. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, dan khususnya gereja-gereja di Indonesia, juga di dalam menghadapi tantangan dan pergumulannya. Baik itu tantangan dan pergumulan dalam ajaran maupun juga di dalam upaya memberitakan berita tentang keselamatan yang dari Tuhan. Maka biarlah semua gereja-Mu selalu dan tetap ada di dalam topangan-Mu, karena semuanya ini adalah milik-Mu. Demikian juga ya Tuhan ya Bapa, bagi GPIB di dalam kiprah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, melalui visi misi di dalam program kerjanya, yang saat ini pun mengalami hambatan oleh karena endemi COVID-19 ini. Kiranya ya Tuhan ya Bapa, baik fungsionaris Majelis Sinode bersama departemen-departemen, bahkan Dewan Perkat dari PA sampai PKLU, komisi-komisi yang ada, kiranya ya Tuhan ya Bapa, saat-saat ini biarlah seluruhnya ada di dalam ketenangan, ada di dalam kedamaian, sambil menantikan tangan Tuhan terulur untuk negeri ini, bahkan untuk seluruh gereja di negeri ini. Dan secara khusus juga jemaat-jemaat GPIB yang ada di tingkat lokal, dimanapun jemaat GPIB berada. Biarlah secara keseluruhan jemaat GPIB di daerah-daerah semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan khususnya bagi kami yang ada di Immanuel Semarang ini, kami pun menyerahkan pergumulan kami di Semarang ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah dalam kondisi seperti ini, kami masing-masing warga jemaat, kami tetap beraktivitas secara khusus
di dalam peribadahan kami. Sehingga walaupun kami sedang menghadapi situasi seperti ini, tapi biarlah berkat Tuhan tercurah di dalam persekutuan kami. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga memohon kepadamu, kiranya Engkau menilik setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami dengan segala pergumulannya. Di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kecemasan yang kami alami, yang kami hadapi, kami percaya ketika Engkau melawat setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing, di sana ada kekuatan dan pengharapan baru yang terus-menerus Engkau perbaharui, sehingga sukacita damai sejahtera-Mu selalu mewarnai kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Kami menyerahkan pekerjaan kami menyerahkan usaha-usaha yang kami lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini, tetap di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami meletakkannya di dalam tangan Tuhan, maka berkat-Mu akan tercurah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang juga pada saat ini mengalami masa vakum di dalam pendidikan mereka. Mereka yang menghadapi ujian dan telah menyelesaikannya. Bahkan mereka yang masih terus belajar dan akan menghadapi masa-masa ulangan dan hal-hal yang lain. Biarlah kiranya Tuhan juga menilik anak-anak kami, agar mereka juga di tengah-tengah situasi ini bukan justru bermalas-malasan, tapi mereka tetap aktif untuk melengkapi, memenuhi kehidupannya demi masa depan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, bahkan juga mencari pendamping hidupnya. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menilik kesabaran dan ketekunan mereka, dan biarlah kiranya satu saat kelak anak-anak kami menemukan seperti apa yang Tuhan juga mau di dalam kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami yang sudah bekerja, biarlah kiranya juga mereka tidak menuai kesia-siaan, tapi biarlah kerja keras mereka menghasilkan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga memohon Engkau menilik saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang kami tidak ketahui. Biarlah kiranya dalam lawatan Tuhan mereka memperoleh kekuatan, bahkan mereka memperoleh pemulihan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pahitnya hidup ini. Di dalam pergumulan mereka, biarlah lawatan Tuhan menguatkan mereka. Bagi para janda dan duda yang ada di tengah persekutuan kami, ketika mereka terus menatap masa depan mereka, biarlah kiranya Tuhan juga tidak membiarkan mereka, tapi Engkau bersama-sama dengan mereka meniti kehidupan mereka dan harapan-harapan bagi kehidupan mereka. Mereka yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, biarlah kiranya ya Tuhan ya Bapa, Engkau juga memberkati mereka. Dan ketika mereka dengan sukacita datang kepadamu untuk mensyukuri atas anugerah dan kebaikan-Mu, biarlah kiranya syukur mereka sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup mereka adalah hidup yang selalu Tuhan berkati. Ya Tuhan ya Bapa, kalau sebentar kami akan keluar dari persekutuan ini, biarlah apa yang tidak terkatakan dan tidak terucapkan, Engkau berkenan untuk menyempurnakan dan menggenapinya. Dan para presbiter yang bertugas pada hari ini, bahkan para presbiter yang juga tidak bertugas, biarlah kiranya Tuhan berkati kehidupan setiap mereka. Dan biarlah mereka yang bertugas pada hari ini, mereka pun pulang dengan sukacita dan membawa berkat dari Tuhan. Demikian juga organis, kantoria, soundman, juga kameramen yang bertugas pada saat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati pelayanan mereka semua. Bahkan apa yang menjadi pergumulan dalam hidup dan kehidupan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan melengkapinya. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya
Kalau kami keluar dari persekutuan ini, biarlah firman selalu menggema di dalam langkah-langkah kehidupan yang akan kami jalani sepekan ke depan khususnya. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah firman-Nya yang terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Syukur kepadanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur, dan kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi kegiatan jemaat sepanjang minggu tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur HUT, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang empunya gereja ini memberkati saudara dan keluarga. Perlu kami informasikan bahwa kolekte, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan lainnya
yang terkumpul dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1360144364003 atas nama Meli Herawati atau Marta Inike Sipasulta, atau bisa langsung diserahkan ke kantor Majelis Jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Untuk informasi selengkapnya, termasuk warta keuangan, dapat dibaca dalam warta jemaat yang di-share lewat grup WhatsApp. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Pada jalan kami yang berat, amani untuk pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Puji Tuhan, haleluya, amani untuk pena ustawi. Puji Tuhan, haleluya, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur,